Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Asrul SPD MPD, NIDN 0916128503. Saya adalah dosen pada program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari sejak tahun 2011 berdasarkan SK BPH pada tanggal 15 Januari 2011. Sebagai dosen atau pengajar, saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan catur dharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah yang pertama adalah mata kuliah manajemen peserta didik, yang kedua adalah mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan, dan yang ketiga adalah mata kuliah inovasi kurikulum, dan yang keempat adalah mata kuliah manajemen kelas, yang kelima adalah mata kuliah filsafat ilmu, yang keenam adalah mata kuliah profesi kependidikan 1, dan yang ketujuh adalah mata kuliah profesi kependidikan 2, dan yang kedelapan adalah mata kuliah kapita selekta administrasi pendidikan. Dalam pelaksanaan proses perkuliahan, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat kontrak perkuliahan yang sama-sama disepakati oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, menyampaikan deskripsi mata kuliah dengan menjelaskan rencana pelaksanaan perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan sistem penilaian selama proses perkuliahan berlangsung. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan metode pembelajaran brainstorming dengan bentuk ceramah, diskusi, dan pemecahan masalah. Dengan pendekatan yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah interaksi, dan yang ketiga adalah penilaian. Untuk sistem penilaian yang saya lakukan dalam proses perkuliahan itu yang pertama adalah kehadiran mahasiswa itu sebanyak 20%, kemudian tugas individu dan kelompok itu sebanyak 30%, kemudian keaktifan dan sikap 20%, dan ujian tengah semester 30%. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajarkan mata kuliah inovasi kurikulum dengan kode mata kuliah MBB 701. Kemudian bobot SKS adalah 3 SKS. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan tentang deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut. Jadi mata kuliah inovasi kurikulum ini membahas tentang masalah-masalah yang melatar belakangi munculnya inovasi kurikulum. Kemudian inovasi kurikulum dan implikasinya terhadap pendidikan. Kemudian inovasi kurikulum dalam lingkup inovasi kurikulum pendidikan. Kemudian perbedaan inovasi kurikulum seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis masyarakat, kurikulum berbasis sekolah, dan kurikulum berbasis keterpaduan. Adapun capaian dari pembelajaran diharapkan pada mata kuliah inovasi kurikulum ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah yang melatar belakangi munculnya inovasi kurikulum. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui pengertian inovasi kurikulum dan implikasinya terhadap pendidikan. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui berbagai inovasi kurikulum dalam lingkup inovasi kurikulum pendidikan. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mengetahui perbedaan inovasi kurikulum seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis masyarakat, kemudian kurikulum berbasis sekolah, dan kurikulum berbasis keterpaduan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mengetahui tentang konsep kurikulum, kemudian karakteristik kurikulum, dan prosedur pelaksanaan inovasi kurikulum. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan disiapkan topik-topik yang akan dibahas sebanyak 15 kali pertemuan. Adapun topik yang akan dibahas pada perkuliahan inovasi kurikulum ini, yang pertama adalah konsep dasar inovasi kurikulum, proses dan karakteristik kurikulum. Kemudian yang kedua adalah strategi inovasi kurikulum, kemudian yang ketiga adalah konsep kurikulum dan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah tujuan pengembangan kurikulum dan manfaat perkembangan kurikulum. Kemudian yang kelima, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana di dalamnya akan membahas tentang asas pengembangan KBK, kemudian prinsip-prinsip pengembangan KBK. Kemudian yang keenam adalah bagaimana implikasi KBK terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan rancangan pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan evaluasi.
Dan yang kedelapan adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan ke-9 yaitu inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kemudian yang ke-10 adalah karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Kemudian yang ke-11 adalah pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Kemudian yang ke-12 adalah inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kemudian yang ke-13 adalah komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kemudian yang ke-14 adalah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Dan yang ke-15 adalah prosedur pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan perkuliahan ini mahasiswa akan diberikan materi kuliah, yang dimana materi kuliah itu berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran semester atau RPS dan bahan ajar mata kuliah inovasi kurikulum. Jadi pelaksanaan proses perkuliahan yang saya lakukan adalah dengan cara daring dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian bagaimana bentuk interaksi saya dan mahasiswa itu adalah saya melakukan interaksi dengan menggunakan WhatsApp group ya. Yang dimana dalam WhatsApp group itu membahas tentang kendala-kendala mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan proses pelaksanaan perkuliahan mata kuliah inovasi kurikulum dengan menggunakan aplikasi Zoom dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda dalam proses kuliah pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proses perkuliahan dengan mata kuliah inovasi kurikulum ya. Di mata kuliah inovasi kurikulum ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa di semester 6 ya. Baik. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda sudah siap untuk belajar pada kesempatan ini? Siapa? Ya Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi pada proses perkuliahan kita pada kesempatan ini saya akan membahas dua topik utama. Yang pertama kita akan berbicara tentang konsep dasar inovasi kurikulum. Dan yang kedua kita akan berbicara tentang karakteristik inovasi kurikulum. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita melihat tentang seperti apa konsep dasar dari inovasi kurikulum itu sendiri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa inovasi itu sebenarnya adalah pengembangan sekaligus implementasi atau gagasan yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas. Itu inovasi. Atau bisa juga dikatakan bahwa inovasi itu adalah sebuah ide gagasan baru yang diterapkan guna untuk memprediksi dan memperbaharui sebuah produk. Yang misalnya produk itu sudah ada sebelumnya, tapi perlu yang namanya peningkatan kualitas dari produk itu sendiri. Nah, sama halnya dengan inovasi kurikulum itu sendiri. Jadi sebenarnya kurikulum ini melakukan inovasi berdasarkan kurikulum-kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kalau Anda sekalian membaca tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu kan kurikulum itu sudah ada sejak tahun 1947. Kemudian ada kurikulum 1994. Kemudian ada dari 1994 ini kemudian melakukan inovasi lagi, melahirkan namanya kurikulum 2016 atau bisa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian habis itu melakukan inovasi, lahir lagi kurikulum 2013. Dari kurikulum 2013 ini ada inovasi lagi yang melahirkan yang kurikulum yang kita gunakan saat ini namanya kurikulum Merdeka Belajar. Gitu ya, itu bagian dari proses inovasi. Kemudian seperti apa inovasi kurikulum itu? Jadi bisa kita lihat bahwa inovasi kurikulum itu adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum sebelumnya. Gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa inovasi kurikulum itu sebetulnya dilakukan untuk berkaitan dengan masalah kreasi atau penciptaan sesuatu yang baru untuk menuju ke arah yang lebih baik. Gitu. Misalnya kita lihat sebenarnya kurikulum itu sendiri apa? Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, kemudian bahan belajarnya seperti apa, itu ya. Nah, jadi untuk mendalami seperti apa konsep inovasi kurikulum, kemudian pengertian dari kurikulum itu sendiri, silakan Anda lihat di undang-undang untuk menambah wawasan Anda ya tentang kurikulum.
Silakan Anda melihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu ada di pasal 1 di butir 19. Anda bisa pelajari lebih detail tentang seperti apa dari definisi maupun konsep dari kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa sebelum kita berbicara tentang seperti apa inovasi kurikulum itu sendiri, perlu juga kita pahami sebenarnya tujuan kurikulum itu apa ya. Itu. Yang pertama ada namanya tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Jadi pada prinsipnya bahwa kurikulum juga membuat siswa itu mengerti tentang sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang dia inginkan dia itu seperti apa, kemudian di jenjang mana dia akan belajar, kemudian apa yang perlu dipelajari. Jadi bukan hanya sekedar bahwa guru mempersiapkan pembelajaran, tapi siswa itu juga harus memahami bahwa apa yang akan dipelajari. Itu bagian tujuan kurikulum yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kurikulum yang kedua itu adalah apa? Untuk memeratakan pendidikan dalam negara. Jadi ada pemerataan. Dengan adanya kurikulum ini dijadikan sebagai landasan untuk meratakan pendidikan dari pusat sampai daerah. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa pendidikan di daerah dan pusat itu ada kesenjangan, ada perbedaan, tidak ada. Dengan adanya kurikulum, maka berlaku secara nasional bahwa kemampuan siswa yang ada di Jakarta dengan yang ada di luar Jakarta itu sama. Atau kemampuan siswa yang ada di Jawa dan Sulawesi itu sama kemampuannya. Karena tolak ukurnya adalah kurikulum. Jadi semua cara mengajar guru itu sama, diseragamkan di seluruh Indonesia berdasarkan apa? Kurikulum yang ada. Guru mengajar tentang apa yang ada dalam kurikulum itu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita sudah memahami tentang apa tujuan dari kurikulum itu sendiri, kita juga perlu tahu sebenarnya apa fungsinya kurikulum. Jadi kita jangan hanya mengetahui apa ya tujuannya, tapi kita juga harus memahami seperti apa fungsi dari kurikulum itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat, ini saya coba mengutip dari yang dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia bahwa fungsi kurikulum itu ada 4. Nah, itu ya. Yang pertama ada fungsi untuk siswa. Yang pertama itu fungsi untuk siswa. Jadi fungsi kurikulum untuk siswa itu adalah apa? Sebagai acuan belajar bagi siswa. Jadi dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa yang akan dia pelajari dalam proses pembelajaran. Sehingga materi itu bisa dia pelajari. Dengan tujuannya apa? Dia memahami materi itu. Sehingga siswa dapat apa? Mempersiapkan dirinya dalam hal menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, terlebih lagi bahwa setiap pembelajaran kan orientasinya pasti ada namanya akhir dari pembelajaran itu. Di akhir pembelajaran itu kita kenal biasanya namanya ada ujian. Nah, kalau di sekolah ada ujian nasional yang menandakan bahwa siswa itu sudah berakhir pendidikannya di tempat itu. Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi keberadaan kurikulum bagi siswa itu menyertakan atau membantu standar pendidikan di Indonesia. Jadi dengan adanya kurikulum, semua daerah memiliki standar pembelajaran yang sama, tidak ada bedanya ya. Itu saya sudah sampaikan di awal. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi kurikulum untuk guru. Jadi fungsi kurikulum untuk guru itu sebagai apa? Pedoman guru dalam melakukan pengajaran di sekolah. Jadi kurikulum memberikan patokan standar apa yang harus dikerjakan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian materi apa yang diberikan. Jadi ada aturan ya, ada aturan mainnya. Bahwa misalnya kalau dia adalah kelas 1, maka yang diberikan adalah materi kelas 1. Kalau dia adalah kelas 2 adalah materi kelas 2. Misalnya kalau Anda sebagai guru matematika di SD kemudian hebat sekali misalnya matematika terus masuk mengajar. Misalnya kalau belajar tentang matematika itu kan misalnya balok dan kubus. Kalau misalnya di kurikulum kelas 2 hanya mengajarkan balok dan kubus, Anda jangan tambah-tambah mengajarkan segi 3, segi 6, segi 8. Ada standar-standar tertentu yang harus kita penuhi. Walaupun misalnya gurunya hebat matematika, jangan melebihi standar kurikulum yang telah ditentukan. Nah, itu fungsi kurikulum untuk guru. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada fungsi kurikulum untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kan adalah seorang pemimpin tertinggi yang ada di sekolah itu. Tentu sebagai pemimpin tertinggi di sekolah itu tugasnya adalah apa?
dia bertugas sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah tersebut. Jadi kurikulum dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman untuk mengelola seperti apa sistem pendidikan itu sendiri. Jadi kurikulum ini bagi kepala sekolah berfungsi sebagai apa? Patokan. Patokan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan kepada guru-gurunya. Tentu dalam melakukan pengawasan ada indikator-indikator tertentu yang harus diukur oleh kepala sekolah sebagai bentuk bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Ada indikator-indikator tertentu yang harus ditahu oleh kepala sekolah. Artinya bahwa dengan adanya kurikulum ini kan ada standar yang ditentukan. Oh, misalnya pembelajaran ini ketercapaian sekian. Misalnya KKM di sekolah itu adalah 70. Untuk peningkatan pencapaian KKM itu kan ada standar-standar yang harus dikerjakan oleh guru. Dan itu harus dinilai oleh kepala sekolah untuk mengukur bahwa tingkatan-tingkatan atau indikator itu sudah berhasil dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada namanya fungsi kurikulum bagi masyarakat. Ini fungsi kurikulum bagi masyarakat yang lebih dititikberatkan di sini adalah siapa? Orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu dijadikan sebagai salah satu orang yang harus memahami fungsi kurikulum. Kenapa dijadikan sebagai pedoman dalam mengawasi siswa? Jadi pemahaman orang tua terhadap kurikulum itu dapat menentukan bagaimana pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Kenapa? Yang lebih dekat dengan anak itu kan siapa? Orang tuanya. Yang bersama waktunya lebih banyak adalah orang tuanya. Oleh karena itu orang tua juga harus memahami bahwa kurikulum di sekolah seperti ini modelnya. Pola pendidikannya seperti ini. Kemudian berupaya bagaimana mensinkronkan antara apa yang dikerjakan guru di sekolah yang berhubungan dengan kurikulum dengan pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya di rumah itu ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya perlu juga kita tahu bahwa sebenarnya kenapa kurikulum itu perlu melakukan inovasi ya. Jadi mengapa kurikulum itu perlu melakukan inovasi? Nah, di situ ada 10 ya alasan kenapa kurikulum itu perlu melakukan inovasi. Yang pertama adalah penyesuaian dengan perkembangan zaman. Jadi itu dunia terus berubah dengan cepat dengan munculnya teknologi baru, penemuan ilmiah dan perubahan-perubahan sosial. Tentu ini merupakan salah satu perkembangan yang sangat luar biasa. Dan memang siswa harus mampu menyesuaikan itu. Untuk melakukan itu, bahwa pemerintah harus menetapkan yang namanya kurikulum. Melakukan inovasi agar bisa menyelaraskan perkembangan yang ada pada saat ini. Misalnya perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini. Kalau misalnya siswa di sekolah tidak diselaraskan dengan perkembangan ini, maka siswa itu akan tertinggal dengan informasi-informasi yang terbaru. Oleh karena itu kurikulum perlu diperbarui untuk mencerminkan bahwa perubahan itu ada, kemudian dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan selama mereka belajar di sekolah itu. Tujuannya adalah apa? Untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan mereka. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan dan minat peserta didik juga itu dapat berubah seiring waktu ya, seiring berjalannya waktu. Jadi kurikulum perlu disesuaikan dengan apa? Dengan memenuhi kebutuhan individu peserta didik untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar di sekolah. Kalau misalnya gaya belajarnya monoton, ceramah, penugasan, dan seterusnya itu kan membosankan ya. Harus ada langkah-langkah konkret yang dikerjakan oleh guru, memberikan tugas bagi peserta didiknya dengan bervariasi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kurikulum yang dirancang dengan baik itu dapat membantu apa? Membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa? Karena kalau kurikulum yang dirancang dengan baik itu mampu menyediakan apa? Menyediakan kerangka kerja yang jelas. Seperti apa perubahan sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana seorang guru mendorong peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka. Tentu ini membutuhkan sentral, membutuhkan acuan. Acuannya adalah kurikulum. Bagaimana cara mendorong peserta didik mengembangkan potensi mereka? Itu kan tergambar misalnya di kurikulum dengan jelas. Ada capaian-capaian yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran, di mana kurikulum itu sudah mengatur dan dituangkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Jadi kurikulum perlu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi apa? Tantangan di masa depannya. Karena setiap peserta didik
berada di masa yang beda-beda. Jadi peluang di masa depannya ketika misalnya mampu menyelaraskan dengan perkembangan kurikulum itu akan mampu dirasakan oleh peserta didik itu. Misalnya bagaimana perkembangan globalisasi, perubahan yang terjadi secara cepat, perubahan iklim, kemajuan teknologi ini butuh pemahaman dan persiapan dalam peserta didik untuk menghadapi itu. Dan kurikulum juga harus siap untuk mempersiapkan itu. Kalau kurikulumnya sudah jadi, dijadikan rujukan bagi guru dalam proses pembelajaran. Tidak ada indikator-indikator yang harus dicapai untuk itu. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjut, ini paham yang saya jelaskan? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Masih jelas suaranya ya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima adalah meningkatkan relevansi dan kebutuhan dunia kerja. Jadi kurikulum disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan dunia kerja. Tentu kalau berbicara kebutuhan dunia kerja itu berhubungan dengan bagaimana masa depan peserta didik itu. Bagaimana masa depannya siswa itu. Apakah sekolah sudah mampu menyelaraskan perkembangan yang ada di masyarakat atau dunia kerja? Kurikulum harus mampu menjawab itu. Kenapa? Di sekolah harus mampu menyediakan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri, yang bisa diimplementasikan dalam bentuk pekerjaannya nanti ketika dia selesai dari sekolah itu. Nah, yang relevan misalnya kita contohkan kayak SMK itu kan, kayak SMK misalnya di bidang listrik itu langsung praktek di listrik, kemudian bidang perbengkelan dan seterusnya itu kan langsung bekerja, ada skillnya mereka. Jadi sekolah disiapkan setelah belajar selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa kurikulum juga perlu memenuhi standar nasional dan internasional. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan kita itu sebenarnya setara dengan negara-negara yang ada pada umumnya. Misalnya pendidikan kita itu setara dengan Malaysia atau setara dengan Singapura, nah seterusnya. Jadi untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia itu tidak tertinggal dengan negara-negara yang ada. Itu sebenarnya tujuannya inovasi kurikulum. Jadi ini perlu juga karena ini yang tujuan ini urgent sekali ya. Bahwa pendidikan itu tidak hanya disyaratkan untuk bisa bersaing di dalam negeri sendiri, tapi minimal dia harus bisa bersaing sampai ke luar negeri. Oleh karena itu bahwa kurikulum harus mempersiapkan itu dengan tujuan bahwa kualitas pendidikan yang baik setara semua peserta didik yang ada bisa belajar, selain belajar di Indonesia bisa belajar di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah memperkuat karakter bangsa. Jadi kurikulum dapat memainkan peran penting ya untuk memperkuat karakter bangsa dengan apa? Menanamkan nilai-nilai moral, kemudian etika dan nasionalisme kepada peserta didik. Nah, ini penting karena nilai-nilai etika, moral dan nasionalisme itu ketika misalnya tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang begitu pesat, kemudian budaya-budaya luar mampu masuk di negara kita, maka ini bisa menghilangkan nilai-nilai itu, moral itu. Jadi dengan adanya inovasi kurikulum itu bisa diberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk bisa menanamkan nilai-nilai moral dan etika nasionalisme kepada peserta didik. Terutama ini nilai-nilai rasa nasionalisme kita itu kan sekarang mulai berkurang, gitu. Perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi sebenarnya kurikulum itu dirancang dengan baik untuk mendorong apa? Inovasi, mendorong kreativitas pada peserta didik. Artinya bahwa membekali mereka dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. Makanya di sekolah itu kan ada namanya pembelajaran problem solving ya. Bagaimana belajar dengan masalah dan menyelesaikan masalah. Itu bagian besar yang dilakukan oleh guru. Dan itu bagian besar dari kurikulum juga yang harus mampu untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik itu supaya mereka mampu berpikir kritis. Tidak hanya misalnya menerima informasi dari guru saja, kemudian diterima begitu saja, tapi minimal setiap informasi yang ada harus dipikirkan dengan baik-baik. Apa itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Nah, kemudian apa tadi? Melakukan inovasi. Mendapatkan hal-hal baru. Jadi dalam pembelajaran itu perlu inovasi juga. Bahwa ada temuan-temuan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian mendorong kreativitas. Jadi kalau anak-anak yang punya nilai-nilai kreatif, misalnya, itu harus terus didorong, bukan dimatikan nilai kreativitas itu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu juga merupakan bagian dari pertimbangan inovasi kurikulum. Apakah kurikulum yang diinovasi itu nanti ada manfaatnya untuk masyarakat atau tidak? Ingat bahwa pendidikan yang berkualitas itu didasarkan pada kurikulum yang efektif dan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Siswa itu kan bagian dari masyarakat. Dia adalah masyarakat kecil yang kemudian datang belajar di sekolah, dan hasil pembelajaran yang ditemukan di sekolah kembalinya akan kembali kepada masyarakat. Siswa yang belajar ini setelah kembali ke masyarakat, apa nilai kontribusi yang diberikan siswa itu kepada masyarakat pada umumnya? Misalnya kalau mahasiswa ADM selesai kuliah di ADM jadi sarjana, pulang di kampung masing-masing, apa yang bisa diberikan seorang sarjana administrasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu? Apakah dengan gelar sarjananya itu mampu membuat berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif, menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar? Nah, ketika misalnya membuka usaha dan bisa mempekerjakan orang lain, itu kan bagian besar yang memberikan nilai ekonomi, berkontribusi kepada masyarakat berdasarkan hasil dari pendidikan yang didapatkan. Mungkin karena di UMK misalnya program mata kuliah kewirausahaan, bagaimana belajar membuat bakso misalnya. Setelah kembali karena dia punya modal tapi tidak bisa menjual sendiri, membuat itu. Kemudian mempekerjakan orang-orang di sekelilingnya. Ini kan bagian besar dari kontribusi hasil kurikulum itu terhadap masyarakat. Gitu. Jadi jangan menonton juga bahwa dia adalah sarjana administrasi pendidikan atau sarjana pendidikan kemudian pulang pasrah-pasrah gitu saja. Tidak ada nilai ekonomi yang diciptakan dari apa hasil pendidikan yang dia dapatkan. Itu maksudnya ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian kita pindah pada permasalahan yang lainnya. Jadi permasalahan yang lain itu tentang karakteristik kurikulum ya. Jadi di karakteristik kurikulum itu sebenarnya banyak karakteristik kurikulum yang kita contoh, tapi saya ambil di kurikulum 2013 ini yang lebih dekat, yang masih terbaru, dan ini yang paling lama dibicarakannya. Anda sekalian juga bisa melihat seperti apa karakteristik inovasi kurikulum di Merdeka Belajar dan jadi satu ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan sini adalah mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Jadi pengembangan dari kurikulum 2013 ini sebenarnya harus dikembangkan secara seimbang. Tidak boleh misalnya mengembangkan hanya sikap spiritualnya saja, kemudian mengabaikan namanya sikap sosialnya. Antara sikap spiritual, rasa ingin tahunya, itu harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh hanya salah satu saja yang dominan. Gitu. Misalnya rasa ingin tahunya tinggi, tapi kreativitasnya tidak ada. Ya kan? Kemudian dia rasa sosialnya tinggi, tapi rasa ingin tahunya kurang. Itu kan tidak rasional. Semuanya harus berjalan secara seimbang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapatkan dari sekolah ke masyarakat. Cara mata pelajaran jenjang pendidikan organisasi itu sifatnya harus horizontal dan vertikal. Horizontalnya jalan, vertikalnya jalan. Tak boleh hanya vertikalnya jalan, horizontalnya diabaikan. Harus berjalan secara beriringan. Dua-duanya harus berjalan ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada aspek penilaian. Jadi aspek pengetahuan itu sebenarnya apa yang ada di dalamnya? Aspek yang ada di dalamnya adalah bagaimana materi pembelajaran itu dapat menambah wawasan peserta didik pada bidang tertentu. Kita lanjutkan. Ada aspek keterampilan. Jadi aspek penilaian keterampilan itu bertujuan apa? Untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat atau melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir adalah aspek sikap atau perilaku. Jadi penilaian sikap dan perilaku itu merupakan aspek yang penilaian yang menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajarannya. Guru melakukan aspek penilaian itu. Yang tadi tugas harian, tugas kelompok, tugas teman sejawat, atau tugas-tugas yang diberikan di luar dari jam pembelajaran. Oke, saya kira itu ya untuk topik pembahasan kita pada kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang ini bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian, yang tentunya ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam belajar tentang kurikulum. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.